Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini Allah temukan kita di masjid yang sangat kita cintai, Masjid Al-Furqan, masjid kebanggaan Arya Mukti. Semoga tidaklah kita berpisah kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat, puasa, tarawih, tadarus, sedekah, iktikaf dan amal ibadah di bulan suci Ramadan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam terakhir di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau di tahun 2025. Insya Allah kita akan beridul fitri bersama-sama. Alhamdulillah. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Al-Irsyad, DDI, DDII, PERTI, PSII, PSSI loh, PSSI, PSIS itu. Semuanya akan berlebaran bareng, yaitu di hari Senin tanggal 31 Maret. Alhamdulillah. Jadi puasanya bareng, lebaran bareng, nanti sholat idnya juga bareng, makan kupat lontong opornya juga bareng, silaturahimnya bareng, bagi-bagi angpaunya juga bareng, insya Allah. Alhamdulillah, semua adalah min fadli Rabbi, semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Tidak semua mendapatkan kesempatan menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini, tapi kita juga tidak ada yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala apakah tahun depan kita akan berjumpa kembali. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Semoga puasa tahun ini menjadi puasa terbaik kita. Dan kita tetap memohon kepada Allah semoga dijumpakan kembali umur kita menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita persiapkan menghadapi hari kemenangan, yang pertama adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang pertama adalah kita sungguh beruntung, kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang membersihkan diri, yaitu dengan kita mengeluarkan zakat. Zakat yang ada kaitannya dengan Ramadan namanya zakat fitrah. Setiap yang terlahir atau menjumpai di bulan suci Ramadan bagi umat Islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum sholat id ada ibu-ibu hamil kok melahirkan, maka wajib dizakati sama ayah ibunya. Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Zakat mal kaitannya dengan harta yang kita punya, aset yang kita punya, dan ada haul dan nisabnya. Akan tetapi zakat fitrah ini adalah untuk pembersih puasa kita. Barangkali puasa kita ada yang tercampur dengan emosi, jengkelan, nesunan, betatut, jebabrut, ya. Bagi para pedagang gegeran sama pembeli, pembeli gegeran sama penjual, penjual yang gregetke, yang beli juga jengkelke. Akhirnya sedikit agak adu argumen. Maka hal-hal yang demikian dibersihkan dengan zakat fitrah kita. 2,5 kilo minimal. Andai kata ada fatwa
yang kemudian menyampaikan 3 kilo itu hanya penyempurna saja, tapi 2,5 kilo sudah sah. Boleh dititipkan seperti di Masjid Al-Furqon, di depan sana tadi ada panitia kecil, bukan amil. Kalau amil yang langsung diangkat oleh Basnas, kecuali Masjid Al-Furqon sudah terverifikasi dari Basnas itu menjadi amil. Tapi boleh kita menyalurkan, menjadi penyalur bagi para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya di masyarakat. Maka kita tampung masjid karena untuk semuanya, bukan untuk sholat saja. Setelah kita terima, kemudian nanti kita salurkan. Boleh malam ini, boleh besok malam, bahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh juga kita langsung menyalurkan kepada yang berhak. Saya kok melihat orang itu kok kayaknya nggak mampu ya, kayaknya kok 1 hari masak 3 hari libur ya, saya tak kasih maka boleh kita langsung kepada mustahik. Tapi Bapak Ibu hati-hati ketika kita memberi kepada seseorang. Saya pernah mempunyai teman yang langsung memberikan kepada mustahik. Tetangganya ada yang dia pikir miskin, kayak nggak punya, kemudian dikasih zakat, orangnya malah marah-marah. Bapak Ibu marah-marah, emangnya aku melarat, emangnya aku ra iso zakat, emangnya aku ra duwe beras, emangnya aku kere, malah ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, kemudian laporan sama saya, Ustadz, kula ngei zakat kalih tiang kok malah tiange ngamuk-ngamuk. Terus saya tanya, jenengan ngei zakat pirang kilo? Nggih kados biasane 2,5 kilo, ya mesti wonge nesu. Lah pripun sak-sak kula ngoten gitu. Nek sak-sak insyaallah wonge meringis saya bilang gitu. Sak-sak 25 kilo gitu ya. Maka tidak semua kemudian mau menerima zakat. Kadang-kadang bahkan yang menerima pun dia juga berzakat walaupun nanti menerima juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita keluarkan zakat kita, kemudian wadzakaros marobihi, kemudian kita bertakbir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kapan mulainya? Besok sore tung maghrib itu sudah sunnah. Sampai malam, sampai besok pagi, sampai sholat Idul Fitri ditegakkan. Setelah selesai sholat Idul Fitri tidak sunnah lagi Bapak Ibu. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha 5 hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik 5 hari. Kalau Idul Fitri hanya 1 malam sampai pagi. Selesai sholat Idul Fitri sudah tidak disunahkan untuk takbiran. Kemudian setelah kita bertakbir, besoknya fasolla, kemudian kita sholat Idul Fitri. Sholat di mana kita dianjurkan untuk semuanya keluar. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, ibu-ibu yang sedang haid saja suruh keluar rumah, walaupun tidak sholat, hanya di lapangan, hanya di teras, yang penting syiarnya. Itulah yang dinamakan hari kemenangan Bapak Ibu. Semuanya berbondong-bondong, semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari lebaran, maafkan lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, hari itulah hari di mana kita dikeluarkan oleh Allah dosa-dosa kita. Kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan, masuk Idul Fitri 00, tidak punya dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Subhanallah. Maka orang yang setelah melaksanakan rangkaian ibadah puasa, wajahnya berseri-seri.
cerah, ceria, bahagia. Kenapa? THR-nya sudah cair Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan kita pun juga tidak eman untuk berbagi kepada sesama. Keponakan-keponakan kita tuker uang 5 ribuan yang baru, 10 ribu yang baru, kita bagikan kepada sanak famili, hande taulan, keponakan-keponakan dan anak-anak di sekitar kita. Kita tidak eman, saking senengnya kita bersyukur kepada Allah menjumpai hari kemenangan. Dan itu sudah dititeni sama ibu-ibu muda Bapak Ibu. Yang punya anak kecil biasanya dikalungin tas kecil di lehernya, suruh minta maaf turut kampung, muter gitu ya. Istilahnya riayan Bapak Ibu. Wis kono turut kampung kono njaluk ngapura salim sama sesepuh-sesepuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Maka setelah berangkat selesai sholat Id, pulang jam 11 siang, alhamdulillah sampai rumah uangnya dihitung dapat angpau sebanyak 2.700.000. Alhamdulillah. Mulai ibunya beraksi Bapak Ibu. Kata ibu kepada anaknya, "Nang, iki duit anyar kabeh tur akeh. Engko ndak keter, titip ke ibu wae," gitu katanya. Anaknya ya nurut, akhirnya dititipin sama ibunya. Bapak Ibu, inilah awal dari investasi bodong Bapak Ibu nggih. Karena ternyata setelah itu 3 hari kemudian ibunya HP-nya baru. Dan setelah itu uangnya nggak kembali gitu. Akhirnya dititeni sama anaknya, besok nggak mau lagi dititipin sama ibunya. Itu bukan ibu-ibu muda sini nggih Bapak Ibu, di tempat saya sana di Telogosari Dempel baru gitu ya. Tapi kayaknya pindahan dari sini Bapak Ibu nggih. Setelah itu kita saling memaafkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah Ramadan selesai kita masuk hari kemenangan, dosa kita yang diampuni kepada Allah. Tapi Allah belum memaafkan dosa kita kepada sesama sebelum kita saling memaafkan. Untuk itu selesai sholat Idul Fitri nanti kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Apapun bentuk ucapannya silahkan, yang penting mantes di dalam hati. Ja'alanallahu ayyakum minal aidin al faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Itu sebetulnya, tapi karena kepanjangan akhirnya anak-anak muda sekarang menggantinya dengan 00, 00, bahkan ada yang draw, ada yang babuk Bapak Ibu. Bahkan ada yang ketemu dengan saya nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu tat podo-podo yo gitu. Aku yo jawab podo idane yo gitu. Tapi semuanya paham kalau itu saling memaafkan. Jangan lupa Bapak Ibu berangkat memakai pakaian yang paling disenangi. Ketika sholat Idul Fitri sudah tidak disunahkan putih, kecuali yang paling disukai. Kalau senangnya putih ya putih, kalau batik pakai batik, kalau kotak-kotak ya pakai kotak-kotak. Pendek kata, sholat Idul Fitri sunnah memakai pakaian yang paling disukai. Yang penting jangan norak, jangan pakai baju yang norak Bapak Ibu. Ada yang kadang-kadang pakai kaos tulisannya Masya Allah, wajahmu dieker-eker coro gitu. Lah ngono kok nggo salat, yang belakang ya mesti baca Allahu Akbar, wajahmu dieker-eker coro. Jangankan yang kaos yang tulisan gede, wong sarung kita saja Bapak Ibu itu mereknya sering dibaca di belakangnya loh. Allahu Akbar. Wadimor dah. 120 loh, malah metu regane. Maka jangan yang norak-norak. Dan juga jangan lupa sholat subuhnya. Kadang-kadang ada yang ngejar sunahnya, wajibnya malah ditinggal. Ada yang pakai baju rapi, parfuman, mobilnya kinclong. Pak, tindak pundi Pak? Sholat itu edan po. Loh, sholat itu ngedan ke gitu. Gasik men nggih kersane iso manggon ngarep. Lah emange badhe sholat teng pundi Pak? MAJT. Wah.
Lah pun subuhan Pak, derengi lho. Malah subuhane malah durung. Ini namanya golek uceng kelangan delek. Nggih, mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah. Allah mengampuni dosa kita dan kepada sesama manusia kita juga dimaafkan. Semuanya 00 tidak punya dosa. Amin Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.